Gunanya buat cari cewek, mereka yang minta nomor telepon kita. Coba rasakan vibrasinya, kartu ini berbicara kepada dia. Coba rasakan energinya. Saya diinterview juga oleh Mas Helmi Yahya, dan di situ saya bilang kalau tarot itu sebenarnya buat saya adalah sulap. Sulap itu dalam artian sulap yang misdirection. Saya mengarahkan seseorang. Misdirectionnya adalah membuat mereka terarah ke sesuatu yang positif dan melupakan hal yang negatif. Begitu. Kalau kita tahu pola, Pak, sebenarnya itu dari orang, kalau seandainya ada orang awam mau belajar sama saya, sebenarnya dalam kurang dari 1 bulan sebenarnya bisa dia. Tapi mungkin nujumnya ini belum tinggi. Jadi istilahnya orang itu kalau memanah ya belum titis gitu. Tapi kalau seandainya mereka mengasah itu setiap hari, setiap saat, saya pikir even bahkan tanpa menggunakan kartu seseorang sebenarnya bisa, itu tadi yang saya bilang dalam tanda kutip menerawang itu. Saya lebih suka sesuatu dalam diri itu bukan sesuatu yang sifatnya spiritual, tapi sesuatu yang sifatnya malah skill set. Skill set itu seperti profiling. Profiling itu mengerti seseorang berdasarkan jejak yang ada di tubuh mereka. Nah, misalkan kenapa Anda nggak bercukur hari ini, kenapa memilih untuk nggak mencukur rambutnya juga, atau kenapa memilih baju ini, dan kacamata itu miring ke kiri atau ke kanan menunjukkan kidal atau tidak. Nah, itu profiling. Nah, itu tadi di breakdown lagi menjadi hot reading dan cold reading. Kalau hot reading adalah sesuatu yang sifatnya saya baca berdasarkan apa yang saya lihat. Jadi saya benar-benar mengumpulkan data, entah itu kolektif ataupun entah itu kuantitatif atau kualitatif, tapi data itu akan saya olah untuk saya kembalikan kepada dia. Sedangkan cold reading itu sifatnya generalisasi. Jadi kalau misalkan saya ketemu dengan wanita, terus kemudian saya akan bilang kepada mereka, emang susah banget ya memutuskan antara hal ini dan hal itu. Nah, seperti itu. Langsung kena. Karena buat mereka, every second mereka harus make decision. Berbeda dengan pria. Pria nggak akan perlu seperti itu. Buat pria itu, achievement itu lebih penting. Seperti misalkan saya akan tanya kepada dia, sudah berapa lama di perusahaan ini? Wah, berarti banyak transformasi perusahaan ini bisa terjadi karena Bapak ya. Nah, hal seperti itu akan lebih membuat dia ini terbuka kepada kita. Nah, saat dia terbuka, otomatis kita akan dipenuhi banyak informasi. Bagaimana mengolah informasi itu tadi, memilah-milahnya, dan kita pergunakan kembali kepada dia untuk memunculkan satu energi positif yang akan kita nanti sama-sama cari. Dua hal, yang pertama, bukan bisa dikatakan, tapi ini tarot adalah ilmu psikologi bagi saya dan bagi beberapa orang. Ada juga orang yang merasa bahwa dia memiliki energi. Dia merasa kartu ini berbicara kepada dia. Nah, tapi saya lebih suka membreakdown itu jadi informasi-informasi yang bisa saya olah dan saya bisa ajarkan dan informasikan ke orang lain. Sehingga kalau orang lain mau belajar itu bisa. Karena akan susah kalau seandainya coba rasakan energinya. Dari satu kartu ini coba rasakan vibrasinya. Coba kamu lihat apa yang ada di situ. Bayangkan warna kuning memberikan perasaan apa. In the end of the road ini nanti akan tetap sama. Bagaimana menginterpretasikan gambar ini dicocokkan dengan kebutuhan orang itu tadi. Nah, jadi intinya sebenarnya ini adalah data collecting, data processing, dan data delivering. Tapi bukankah yang kedua, saya bilang ya semua bisnis tentang itu saat ini. Saat kita bisa mendapatkan data di sosial media, kemudian kita mencari kelompok-kelompoknya atau kecenderungannya itu kemana, kita proses dan kita coba untuk berikan satu hal yang cocok untuk itu tadi, dan kemudian kita melakukan itu dan dapat resultnya, timbal baliknya. Saya pikir itu juga sama kok. Jadi sebenarnya tarot ini adalah sebuah alat untuk berkomunikasi dan menemukan keseimbangan psikologi dari seseorang. Dia memutuskan untuk keluar dari perusahaannya. Dia pernah punya seorang yang dianggap sahabat.